Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan kita belajar tentang tekanan pada zat padat. Nah, hari ini kita akan belajar tekanan pada zat cair. Jadi apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, bejana berhubungan, dan gaya apung Archimedes. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis. Oke, di sini misalkan ada suatu benda ya. Benda ini berada dalam sebuah bejana atau wazan gitu ya, yang berisi air. Kemudian ini posisi bendanya berada di tengah-tengah air. Nah, si benda ini ya pasti dia itu akan menerima apa? Akan menerima tekanan dari si zat cair ini kan. Nah, tekanannya kan ke sini ya, ke sini. Pasti dia akan menerima tekanan dari si zat cair gitu. Jadi zat cairnya akan menekan ke benda ini. Nah, berdasarkan persamaan dari tekanan zat padat kemarin, yang ini ya P sama dengan F per A. Nah, kita juga menggunakan persamaan yang sama pada awalnya. Kita jabarkan kembali, F-nya itu adalah massa dikali gaya gravitasi. Ya, ini ada di hukum Newton. Nah, selanjutnya A-nya ini luas. Kita simpan kembali luas di sini per A. Nah, kita ubah lagi, konversi lagi. M ini, kan ini berhubungan dengan massa jenis ya. Dimana massa jenis itu persamaannya adalah Rho sama dengan ini Rho ya. M per V. Jadi kalau misalkan kita mau nyari M, berarti Rho dikali V. Atau massa jenis dikali volume. Nah, oke. Dari sini ya, dari persamaan ini, kita turunkan ke bawah. P sama dengan M-nya kita ganti dengan yang ini, Rho dikali V. Rho dikali V, G-nya masih kita turunkan ke bawah, dikali G per A. Oke. Nah, setelah ini kan V ini volume. Nah, untuk mencari volume itu kan, luas alas dikali tinggi. Bener nggak? Bener kan? Luas alas dikali tinggi. Jadi A dikali H. Nah, kita ubah si volume ini menjadi A dikali H. Jadi Rho dikali A dikali H dikali G. Ini kan A-nya sama ya. Ini ada A, ini ada A. Kita coret sehingga persamaan akhirnya adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, dengan seperti ini kita bisa membuktikan bahwa semakin dalam suatu benda ya, maka semakin tinggi juga atau semakin besar juga apanya? Tekanannya. Iya, jadi tekanan yang diberikan terhadap si zat cairnya gitu. Contohnya kayak percobaan yang ini. Jadi, ini ada sebuah bejana atau kalian kalau mau ganti misalkan dengan aqua boleh. Nah, di sini ada titik-titiknya ya, titik A, titik B, titik C. Titik A ini paling atas, titik B tengah-tengah, dan titik C ini yang paling dalam ya, ketinggiannya yang paling tinggi. Berarti kita ngukurnya bukan dari bawah tapi dari permukaan ini gitu. Jadi yang paling dalam itu atau yang paling tinggi itu adalah yang C, kemudian B, kemudian A. Nah, kalau dilihat dari ini kita bolongin ya, ini satu-satu bolongin, terus ini diisi oleh air. Nah, kemudian airnya kan akan keluar ya, artinya berarti si air ini dia ngasih tekanan, dia punya tekanan. Nah, kalau dari si pancurannya ini ya, besar pancurannya, kira-kira menurut kalian besaran yang mana tekanannya? Oleh yang di titik C, titik B, atau titik A? Oke, ternyata yang paling besar itu tekanannya ditunjukkan oleh titik C karena dia yang paling jauh ya, yang paling jauh tuh jaraknya dari sini ke sini. Kemudian disusul dengan yang B, disusul dengan yang A. Ini membuktikan kepada kita bahwa ketinggian itu mempengaruhi tekanan. Jadi semakin tinggi, semakin dalam ya, semakin dalam suatu benda, maka si tekanan zat cairnya semakin tinggi gitu.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal yang kemarin sudah kalian lakukan ya. Jadi di ketinggian yang sama, apakah si tekanan zat cairnya juga sama? Nah, begini percobaannya. Ini ketinggiannya sama ya semuanya, ini bolong-bolongnya dibuat sama tingginya. Coba kalian lihat pancuran airnya. Dia memancar, kira-kira tekanannya sama atau beda? Kalau dilihat dari ini, dari si pancaran airnya ini kan sama ya jaraknya, jarak pancarannya, ya kan sama. Berarti si tekanan pada zat cairnya ini sama besar. Artinya si zat cair ini akan menekan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Nah, ini penerapannya hukum Pascal ini ya biasanya digunakan pada dongkrak hidrolik atau ini. Kalau kalian misalkan pernah melihat ya orang yang sedang mencuci mobilnya, maka si mobilnya kan disimpan di dongkrak ini. Nah, di sini ya, di sini mobilnya diangkat kan, terangkat. Nah, ini penerapan dari hukum Pascal. Coba, ini kan menekan ke bawah ya. Dia ngasih gaya ke bawah, kita namakan F1. Terus antara gaya dengan yang ditekannya, dia kan punya luas bidang tekan, berarti A1 kita lambangkan. Nah, ini, yang ke atas ini sebagai F2 atau beratnya ya, berat si bebannya. Dan ini, yang ini adalah luas tekan permukaan yang kedua ya. Jadi yang ini mah permukaannya kecil, kalau yang ini luas permukaannya besar. Nah, untuk ketinggiannya H itu dari titik ini berarti ya titik awalnya sampai ke batas dia menekan. Kalau yang ketinggian keduanya berarti dari batas ini nih, dari yang ini kita tarik garis ke sini sampai ke batas tekan yang ini. Nah, berarti dari sini sampai sini itu adalah H2-nya. Hukum Pascal itu tadi apa? Gimana tadi yang ini? Iya, jadi menekan ke segala arah ya, tekanan zat cairnya. Berarti ini ibaratkan misalkan di sini ada suatu zat, entah itu zat cair atau gas ya. Ini dalam ruang tertutup, ini tertutup gitu, jadi nggak ada udara yang masuk ke dalam. Nah, maka si zat cair ini akan menekan ke segala arah kan. Artinya di sini kan dia punya P1 berarti ya, F1 per A1 berarti tekanan di sini akan sama dengan tekanan yang di sini. Nah, sehingga persamaannya P1 sama dengan P2. P1 itu kan F1 per A1 ya. Kalau di tekanan pada zat padat ya kan. Kita tuliskan lagi di sini F1 per A1, P2-nya juga sama, F2 per A2. Nah, percobaan yang tadi atau hukum Pascal ini diambil dari seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal. Jadi awal percobaannya adalah dia menekan sebuah piston dan ternyata air yang ada dalam piston itu dipancarkan ke segala arah dengan kekuatan yang sama besar, atau percobaannya seperti yang di aqua tadi ya. Terus berdasarkan percobaan yang telah dilakukan berkali-kali, nah Pascal ini menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Konsep ini digunakan pada dongkrak hidrolik yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, dan persamaannya ini ada kata kuncinya ya. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti P1 sama dengan P2, seperti itu. Oke, selanjutnya ini bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini ada dua, ada pada jenis zat cair yang sama, ada bejana berhubungan pada jenis zat cair yang berbeda. Kalau misalkan ini kita isi air, nih ini isi air, kemudian ini juga kita isi air ya. Ini gambar, nah ini yang nyatanya seperti ini. Ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini. Yang pertama, lihat kalian ini, permukaan pada zat cairnya. Ini gimana permukaannya? Walaupun ini posisinya disanggah sama batu ya misalkan. Gimana ini permukaannya?
Oke, permukaannya selalu mendatar ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tinggi bejana ini dengan yang sebelahnya, ketinggiannya selalu sama. Lihat coba ini. Ini dengan ini kan ukurannya beda ya. Bentuknya beda, tapi ketinggiannya sama nggak? Sama. Terus dengan yang ini juga ketinggiannya sama, dengan yang ini ketinggiannya sama. Nah ini juga sama ya, walaupun ini disanggah sama apa sih namanya, batu, tapi ketinggiannya tetap sama kan, segini, dari sini sampai ke sini itu ketinggiannya. Jadi clue-nya untuk bejana berhubungan jenis zat cair sama itu adalah yang pertama permukaan zat cairnya selalu datar, terus ketinggiannya selalu sama. Contohnya yaitu pada bentuk teko ya, penerapannya pada teko. Nah, teko itu tempat keluarnya air itu kan selalu dibuat lebih tinggi ya daripada si tekonya, daripada apa sih, tempat penyimpanan airnya. Kenapa? Karena ketika misalkan si tekonya diisi air penuh, maka si airnya kan akan menunjukkan ketinggian yang sama ya, sehingga nggak tumpah gitu kalau misalkan si posisi tekonya lebih tinggi, posisi air yang mengalirkan airnya gitu. Nah, selanjutnya bejana berhubungan pada jenis zat cair yang beda. Contohnya ini ada dua jenis zat cair, yang pertama diisi oleh air ya, yang kedua diisi oleh minyak. Ternyata mereka tidak bisa bersatu, sehingga ada dua ketinggian di sini. Yang pertama, ini ketinggian air dari sini sampai batas akhir minyak ini ya. Oke, ini H1 ketinggian air, dan H2 ini ketinggian minyak. Jadi dari batas ini sampai sini ketinggian minyak. Nah, dari sini sampai sini ini ketinggian air. Berdasarkan hukum Pascal tadi, dia akan menekan ke segala arah. Jadi P1 sama dengan P2. Oke. Nah, P1 itu berarti tekanan yang diberikan oleh si zat cair, yaitu air. Nah, P2-nya tekanan yang diberikan oleh minyak tanah gitu ya. Kalau di sini minyak tanah. Nah, P itu kita bisa uraikan lagi persamaannya rho dikali G dikali H. Karena ini P1 berarti rho 1 dikali G dikali H1. Begitupun juga dengan ini, rho dikali G dikali H. Nah, kita coret G-nya, karena nilai G-nya sama, ya kita coret, sehingga persamaan akhirnya rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya apung Archimedes. Nah, percobaannya, batu diikat dengan tali lalu ditimbang di udara. Jadi contohnya ini ya, misalkan kayak kalian kalau kemarin percobaan yang telah kalian lakukan itu batu yang diikat oleh tali rapia atau tali apapun gitu ya, kalian timbang di udara kemudian celupkan di air. Nah, kalau kemarin kalian hanya merasakannya saja kan, kalau yang ini kita pakai neraca pegas namanya untuk mengukur si berat benda. Nah, ini bendanya kita ukur di udara. Ini menunjukkan skala 50 Newton, jadi beratnya 50 Newton. Setelah itu kita masukkan ke dalam zat cair. Ternyata beratnya menjadi 45 Newton atau lebih ringan ya dirasakannya. Nah, artinya bahwa si zat cair ini dia menekan bendanya kan. Nah, berapa sih gaya yang diberikan oleh zat cair terhadap benda ini? Itu dinamakan dengan gaya apung gitu. Persamaannya berat benda di udara dikurangi berat benda di zat cair. Jadi kalau misalkan ini berat benda di udaranya 50, berarti 50 Newton dikurangi 45 sama dengan 5 Newton. Jadi si tekanan zat cair yang diberikan terhadap benda ini adalah 5 Newton.